Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurel Alivia Dion, mahasiswa dari Prodi Teknik Kimia, Institut Teknologi Nasional Bandung, dengan NRP 14/2019-045. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan nilai N dan K pada suatu aliran fluida. Sebelum mengetahui cara menentukannya, kita perlu mengetahui apa itu nilai N dan K. Nilai N dan K merupakan suatu faktor koreksi yang mana digunakan untuk suatu aliran fluida yang berada pada kondisi tidak steady state atau unsteady state. Menurut teori, nilai N yang benar adalah dari rentang 0,1 hingga 1. Dan untuk nilai K-nya sendiri, semakin besar persen bukaan valve, maka K pun akan semakin besar. Dikarenakan semakin besar persen bukaan valve, maka gesekan antara valve, fluida, serta pipa akan semakin kecil, sehingga nilai K-nya pun akan semakin besar. Nah, untuk nilai N dan K yang sesuai dengan teori akan membentuk suatu kurva. Kurva itu dinamakan dengan kurva sinusoidal. Nah, setelah kita mengetahui apa itu nilai N dan K, selanjutnya kita akan mencari tahu bagaimana sih cara menentukan nilai N dan K itu sendiri. Nilai N dan K dapat diperoleh dari suatu persamaan regresi non-linier dari suatu kurva len min ADH per dt terhadap len H bar, yang mana nilai N merupakan intercept dari kurva dan nilai K merupakan eksponen dari slope itu sendiri. Dari percobaan yang telah saya lakukan, yaitu dinamika proses, nilai N dan K hanya didapatkan dari valve C, D, E, dan F. Karena nilai N dan K hanya diperoleh dari proses pengosongan tangki, yang mana valve A dan valve B tidak melalui proses pengosongan tersebut. Untuk data percobaan yang dibutuhkan untuk mencari nilai N dan K yaitu data ketinggian permukaan air, waktu setiap penurunan 5 skala pada side glass, serta luas alas tangki, yang mana luas alas tangki tersebut didapatkan dari kurva volume air terhadap ketinggian permukaan air. Nah, untuk mencari nilai N dan K pada setiap persen bukaan valve C, data-data yang diperoleh saat percobaan yaitu ketinggian permukaan air dan waktu. Waktu yang digunakan di sini yaitu waktu akumulasi. Lalu ketinggian permukaan air dan waktu dimasukkan ke dalam rumus dH per dt, yang mana dH per dt merupakan rumus dari diferensial ketinggian permukaan air dibagi diferensial dari waktu. Lalu data dH per dt dikalikan dengan luas alas tangki. Nah, untuk tangki yang digunakan pada valve C ini merupakan tangki 3 karena valve C melewati tangki 3. Lalu telah dikalikan dengan nilai luas alas tangki, nilai tersebut dilenkan. Setelah dilenkan, maka telah ditemukan satu data untuk membuat kurva. Untuk data yang selanjutnya itu data len H bar, yang dimana len akumulasi lalu dibagi 2. Lalu nilai tersebut diplotkan ke dalam suatu kurva sehingga didapatkan nilai regresi non-linearnya, sehingga didapatkan nilai N yang merupakan intercept dari kurva tersebut dan nilai K yang merupakan eksponen dari nilai slope. Nah, untuk persen bukaan valve yang selanjutnya dilakukan hal yang sama, sehingga didapatkan nilai N dan K pada setiap persen bukaan valve.
dan nilai tersebut diplotkan kembali ke dalam suatu kurva terhadap persen bukaan valve. Nah, dapat dilihat pada kurva N dan K terhadap persen bukaan valve C bahwa kurva tersebut tidak membentuk kurva sinusoidal dikarenakan nilai N-nya tidak berada pada rentang yang seharusnya, yaitu 0,1 hingga 1. Untuk nilai K-nya sendiri itu sudah sesuai dengan teori dikarenakan semakin besar nilai semakin besar persen bukaan, maka nilai K-nya pun akan semakin besar. Dilakukan hal yang sama terhadap valve D, valve E, dan valve F. Nah, sehingga didapatkan kurva N dan K pada setiap valve, yaitu kurva N dan K pada valve C, valve D, valve E, dan valve F. Nah, dapat dilihat bahwa semua kurva yang didapatkan pada percobaan kali ini tidak membentuk kurva sinusoidal dikarenakan N yang didapatkan pada percobaan ini tidak memasuki rentang yang seharusnya, yaitu dari 0,1 hingga 1. Dikarenakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya yaitu karakteristik valve pada percobaan beda dengan karakteristik valve pada kondisi ideal. Apa itu kondisi ideal? Kondisi ideal adalah kondisi di mana suatu faktor-faktor yang mempengaruhi seperti faktor gesekan antara fluida yang mengalir, valve dan pipa diabaikan, serta konsentrasi pengotor yang terdapat dalam pipa pun diabaikan, sehingga pada nilai M yang terdapat pada teori yaitu berada pada rentang 0,1, karena sebenarnya pada keadaan sebenarnya pasti terjadi gesekan antara fluida, valve, dan pipa, sedangkan pada teori itu diabaikan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dalam